wajar karena kan tidak semuanya orang hidup besar di pesantren, Iya. gitu. Jadi kita wajar di saat ada yang mengungkapkan statement yang demikian. Saya husnudzon mereka sedang berjuang untuk menjadi pejuang penghafal ayat-ayat Allah. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Kalau udah denger gini kan nggak mungkin kita ingat maksiat, Mbak. Yuk kita bersuara. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Ustadz, Ya. kita mau ngobrolin sesuatu yang sedang ramai yang video itu loh Ustadz. Ya. Yang kita melihat ada beberapa santri tutup telinga pada saat sedang mengantri untuk vaksin. Ya. Kenapa jadi heboh ya Ustadz? Menurut Ustadz perlu dihebohkan atau tidak? Ya dengan sudah telanjur seperti itu baiknya dipiralkan sudah supaya juga dunia luar tahu bagaimana kehidupan santri. Sekalian aja gitu. Betul, karena sekilas mungkin kok kayaknya radikal banget sih ya Iya, gitu. arah-arahnya ke sana. Nah, itu kan satu sisi pandangan, tapi di saat kita jadi kepo bagaimana santri dan akhir jadi tahu, pasti akan ujungnya akan manggut-manggut. Oh, Ada yang gitu. ya. begitu gitu ya. Jadi memang inilah ya apa namanya kehidupan santri itu contoh saya diamanati dengan Ponpes Data Darut Taufik Ar-Rahman. Kami tidak bangga anak yang misalkan mahir bacaan Qur'annya sementara akhlaknya tidak terbentuk. Sampai kita selalu menekankan ke mereka, kalau saya sederhanakan lewat bahasa pantun, pergi nenahmu di hari Sabtu, nenteng salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlak jauh lebih utama. Nah, termasuk ketika kita melihat santri yang mereka tutup telinga, gitu kan? Ya, kami menyorotinya, ya memang dari dunia kepesantrenan, ndak kaget, gitu. Kenapa? Karena mereka ini kan santri-santri yang sedang menghafal Al-Quran. Iya. Gitu. Dan ingat, toleransi itu adalah menghormati ya, menghormati, menghargai, bukan memaksakan harus sama. Oke. Nah, dalam hadis yang sahih, ini orang-orang penghafal Quran, Mbak, itu Rasulullah menempatkan luar biasa. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh kata Rasulullah, Allah itu di muka bumi punya keluarga, punya keluarga di muka bumi. Para sahabat begitu dengar Nabi bersabda demikian, kila manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, keluarga Allah di dunia itu siapa? Masa Allah punya keluarga sih, gitu kan? Gitu. Kan Allah bukan dari jenis makhluk manusia, gitu kan? Nah, siapa? Para sahabat bertanya. Nabi menjawab, qala hum ahlul Quran ahlullah wa khasatuhu. Siapa mereka yang dimana kata Nabi termasuk keluarga Allah di muka bumi? Ahlul Quran. Orang-orang yang menjaga hafalan Quran wa khasatuhu dan mengistimewakannya. Itulah bagian keluarga Allah di muka bumi. Baik. Gitu. Ada narasi-narasi negatif, lari-larinya itu radikal gitu. Padahal nggak begitu ya Ustadz? Ya, pertama harus diluruskan di surat Al-Anbiya ayat 107, ya tujuan baginda Rasul diutus ke muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat buat sekalian alam. Ingat, bahasanya alam berarti di dalamnya bukan hanya manusia yang punya akal, termasuk tumbuhan, termasuk binatang. Itu sebagai kasih sayang. Nah, jadi di saat kita mengambil kesimpulan itu radikal, jadi itu sangat amat kontradiksi sekali dengan ajaran Islam yang benar. Ya, hanya memang di pesantren itu ya para guru-guru betul-betul mengajarkan kepada santriat terutama perihal akhlak, gitu ya. Jelas kalau bahasa ulama al-adab fauqal alam, akhlak itu di atas daripada ilmu. Nah, termasuk mereka-mereka yang mendengar alunan musik, ya. Sementara kami husnuzon,
walaupun itu bukan santri kami, karena kami pun juga ya di pesantren punya santri, gitu kan. Nah mereka-mereka yang setiap hari di mana hidupnya menghafal setoran, ya kemudian murojaah, dia hafal lagi kemudian disetorkan, lantas memurojaah, yang belum hafal dihafalkan, setelah hafal dia jaga, kemudian nanti disetorkan lagi pada gurunya. Nah memang di sini adab-adab di dalam menghafal ini tidak sembarangan. Tidak mudah ya? Tidak semudah itu? Tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ini, dan nggak bisa dibohongi. Makanya kalau bahasa Imam Syafi'i di saat curhat kepada gurunya, ini mudah-mudahan curhatan Imam Syafi'i menjadi renungan dan juga memudahkan untuk para sahabatku tercinta supaya makin mengenal dunia santri. Jadi Imam Syafi'i ini luar biasa cerdasnya, Mbak. Beliau usia 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ya. Nah, beliau ini curhat ke salah satu gurunya, syakautu ila waqi' an su'i hibdi. Aku curhat kepada guruku perihal jeleknya hafalanku. Padahal kalau melihat kejeniusannya Masya Allah. Tapi curhatnya apa? Perihal jeleknya hafalanku. Pak Arsyadani. Lantas guruku memberikan petunjuk kepadaku. Bi annal ilma nurun. Wa nurullah la yuhdalil asih. Apa artinya? Wahai muridku, aku beri petunjuk kepada kamu. Bahwasanya ilmu Allah itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah itu nggak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Nah, ya hal-hal yang sifatnya menjaga untuk kepada arah maksiat. Nah, ini bukan untuk skup universal ya. Nah, masing-masing pesantren mempunyai peraturan. Nah, yang mana mereka menerapkan kepada santriin-santriatnya untuk mematuhinya, termasuk juga untuk hal yang sifatnya mengganggu hafalan Quran mereka. Termasuk musik barat. Nah, seperti itu. Itu musik barat bisa mengganggu. Ya. Bisa mengganggu yang sudah nempel gitu, Ustadz. Ya, memang ya di saat sesuatu kan begini. Ini yang namanya hal yang sifatnya untuk kasar bilang kan kita namanya gini ya. Kalau agama ibadah berarti ashabul yamin ke kanan, kalau lawan daripada ibadah berarti ashabus simal ke kiri. Nah, itu yang namanya iblis begitu dikeluarkan dari sorga, bikin perjanjian sama Allah untuk menggelincirkan anak cucu Adam, minta 2 hal. 1, tolong jangan cabut ajalku sebelum hari kiamat. Oke, diterima. Yang kedua ini, Allah abadikan perjanjian ini di surat ke-7 Al-A'raf juz ke-8 ayat ke-17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Yang artinya, izinkan aku ya Allah untuk menggelincirkan anak cucu Adam kepada arah kemaksiatan untuk menggoda mereka dari 4 penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Nah, siap atau enggak siap ya Mbak Indi untuk santri, termasuk saya pun merasakan di saat kita ngapal Quran, kalau enggak benar-benar konsentrasi, sulitnya bukan main. Tapi giliran kita ngapal yang sifatnya ya lagu-laguan, itu nggak ngapal loh, dengerin doang nempel gitu. Lagu yang zaman masih kecil aja sampai sekarang masih nempel ya tuh. Sampai sekarang aja masih inget kok, bukan lautan hanya itu kan lagu jadul langsung nempel tuh. Coba baru dengar intronya saja Ustaz. Di sini bahwasanya memang kalau untuk yang sifatnya kepada ibadah mereka sangat mengganggu. Ya maksud tadi bicara iblis ya. Tapi giliran untuk yang sifatnya arah ke sana nggak diganggu gitu. Nah, ada juga yang mengharamkan musik ya Ustaz. Ya, memang bicara untuk hukum musik, gitu kan. Terutama bicara yang namanya hukum, berarti kita akan siap menghadapi sebagai lapangan perbedaan pendapat para ulama. Ya, mereka yang menyebutkan la yakunanna ummati aqwamun, sungguh akan ada pada umatku kata Rasulullah, di mana ya beberapa kaum yastahilunal hira wal harir wal khamra wal ma'azifa, akan engkau dapati di akhir zaman di mana kaum yang menghalalkan
satu perzinahan. Coba kita lihat sekarang, kan kayaknya udah nggak tabu lagi. Kemudian yang kedua harir, ya sutra untuk laki-laki, kayaknya udah biasa. Ya, padahal di situ hukumnya adalah haram. Yang ketiga, ini yang berpendapat kepada haram ya, gitu kan. Yang ketiga adalah khomar, minum-minuman yang memabukkan. Dan yang keempat alat-alat musik. Ini hadisnya. Jadi di saat yang berpendapat demikian memang punya dasar, gitu. Juga di mana ada kejadian juga yang kalau kita seperti kok kontradiksi. Mana? Ada hadis juga anna Rasul sallam dakhala 'alaiha wa indaha jariyatani. Bahwasanya baginda Rasul masuk satu ruangan. Ini hadis dari Sayyidatuna Aisyah ridho, ya Siti Aisyah. Lantas di situ ada dua orang perempuan gitu. Nabi masuk suatu ruangan, lantas mereka sedang tadribani bidufaini, sedang mukul musik, rebana, gitu kan. Lantas pantahrahumah, di situ membentak. Siapa? Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar. Jadi membentak semua, berhenti, gitu kan, seperti melarang. Tapi apa yang Nabi lakukan? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi pun bersabda, da'huna, biarkan. Nah, berarti kalau kita lihat dari hadis yang tadi pertama dengan hadis yang kedua saya bacakan seperti kontradiksi. Nah, disinilah jadi sebagian ulama yang menghalalkan musik melihat kepada konteksnya. Di mana di saat kita ya mendengarkan musik, kemudian dengan sebab mendengarkan, mohon maaf, lupa sama perintah ibadah, timbul syahwat, maka dari sinilah satu kelompok kelompok yang kedua mengharamkan. Dalam tanda kutip, selama belum mengarah kepada sana, tapi malah membangkitkan ghiroh, semangat untuk ibadah pada Allah, maka diperbolehkan. Mana buktinya? Mereka juga punya alasan juga. Karena di saat baginda Rasul sampai di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah disambut. Ya, disambut dengan ungkapan-ungkapan indah dan dengan musik. Dengan rebana. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Dibarengi dengan musik. Nah, ternyata ya, pendapat yang kedua, selama kita mendengar Tala'al badru alaina, kita hayati. Pertama kita maknai, telah muncul. Badru ini bentuk kiasan yang arti aslinya adalah bulan purnama. Maksudnya cahaya baginda Rasulullah itu terangnya seperti bulan purnama. Telah datang cahaya bulan purnama kepada kami. Wajib syukru alaina. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan kedatangan baginda Rasul di Madinah. Mereka sukaria, sukacita. Nah, di saat musik seperti ini akhirnya timbul makin dekat kepada baginda Rasul, makin cinta kepada Allah. Pendapat yang kedua ini membolehkan. Gitu. Menghafal Al-Quran itu kan 30 juz itu banyak sekali gitu ya. Satu juz saja mungkin itu sudah hafal, sebelah sini yang sebelah sini lupa. Udah maju lagi, yang sebelah sini lupa lagi gitu. Jadi setiap saat itu harus diulang-ulang. Betul, kepada santrian-santriat, penghafal, pejuang-pejuang ayat Allah, saya sering sampaikan, hidup ini kan kita hanya sebatas wayang, ada dalangnya. Gitu kan. Siapa? Ya Allah udah membuka peluang, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, di dalam agama ini kita harus yakini bahwasannya ada Gusti Allah. Yang bahasanya mah Gusti Allah boten sare. Gitu kan. Nah, sekarang kalau suatu analogi, ya kita dapat surat dari Pak Presiden. Surat loh. Lantas kita hormati surat itu, kita banggakan, kita foto, kita taruh di status WhatsApp, kita gitu. Taruh di Instagram. Oke. Lantas Pak Presiden tahu dengan perlakuan kita yang dimana surat itu kita jaga, kita banggakan. Kira-kira begitu dia tahu, makin cinta nggak sama kita tuh Presiden? Ini logikanya nih. Makin cinta. Begitupun Gusti Allah. Ini yang kita hafalkan kelihatan kalau kita lihat tumpukannya, waduh tebal banget. Tapi Allah udah membuka peluang sampai disebut 3 kali. Di surat ke-54, juz ke-27. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Bahkan di ujungnya Allah bertanya, apakah kalian tak memikirkan?
Nah makanya kepada santriin, termasuk kemarin yang mereka tutup telinga, saya husnudzon. Mereka sedang berjuang untuk menjadi pejuang penghafal ayat-ayat Allah. Yang memang untuk akhlaknya sebagai hamilul Quran, penghafal Quran, termasuk kalau bisa jangankan yang sifatnya yang haram, yang syubhat pun ya, jadi ada haram jelas memang haramnya. Ini yang mengarah ke sana kalau bisa pun itu ditinggalkan. Makanya untuk memudahkannya, bagaimana untuk memudahkan cara-caranya dengan ibadah, yaitu satu, bohong para santri penghafal Quran kalau bangunnya setelah subuh. Nggak mungkin, karena pantangan. Ya, rata-rata mereka pasti bangun di antara jam 2, setengah 3. Karena mengambil waktu frame time. Nah itu ada jam mahal. Jadi dari 24 jam itu ada jam mahal di dalam kita berdoa. Itu jam-jam mahal seperti itu. Di saat orang sedang asik tidur, mereka terbangun. Nah itu kalau sudah begitu Mbak India, banyak hal-hal yang di luar logika. Gitu. Saya di saat lagi jadi santri, maksudnya sekarang pun jadi nyantri ya. Di saat dulu ngambil ada beasiswa lah di salah satu pesantren yang saya mondok gitu. Begitu baru mondok, saya nggak punya hafalan. Cuman diceritakan kalau mampu sekian juz nanti dapat. Ternyata awalnya takut gitu, bisa apa nggak? Tapi ternyata begitu saya jalani, nggak sampai 6 bulan selesai saya. Maksudnya dites, lulus, dapat beasiswa. Padahal sebelumnya ngeri banget gitu, 30 juz. Ya, karena masih belum sebagai menyemplung ke dalamnya. Tapi begitu kita ikuti peraturan yang selalu diarahkan oleh guru-guru kita, lantas bentuk kesungguhan kita, kalau bahasa mahfudot mah manjada wajada, yang artinya mah ke pasar minggu beli tupat, siapa yang sungguh pasti dapat. Benar. Iya, gitu. Ustadz, ini pengen ngobrol sama salah satu santri ya. Ustadz udah ngasih nomornya, saya boleh telepon? Silakan. Oke, dengan tadi siapa nama santri itu? Bagus El Gamar. Ya. Beliau tinggal di asli Banten, beliau yatim. Ya. Halo, assalamualaikum. Sebentar, ini harus dibalik dulu. Halo tuh Bagus El Gamar. Hai-nya cool banget, hai. Assalamualaikum. Baik, ini suaranya terdengar nggak ya kira-kira ya, teman-teman? Terdengar? Oke. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Saya Bisa sudah full ini volumenya. Oke, aku panggilnya Gamar ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh tahu nggak udah berapa juz yang Gamar hafal saat ini? Insya Allah 5 juz. Alhamdulillah. 5 juz dalam waktu berapa lama itu belajarnya? 1 tahun. Setahun. 1 tahun, Iya, wow. betul. Sulit nggak berdasarkan pengalaman Gamar untuk menghafal Al-Quran itu? 5 juz itu susah nggak? Cukup sulit. Oke, usaha Gamar untuk bisa menghafalkan Al-Quran 1 juz itu caranya gimana? Pagi, siang, sore, malam, dimanapun belajar, menghafalkan seperti itu atau gimana Gamar? Bisa cerita nggak? Pertama, saya bangun tahajud. Lalu saya baca dulu apa yang ingin saya hafal. Ya. Sampai benar-benar lancar saya baca. Lalu siangnya baru saya hafal ayat tersebut. Sebanyak 1 halaman. Lalu baru pas ingin saya menyetorkan hafalan itu, baru saya lancarkan dan baru disetorkan hafalan tersebut. Begitu. Nah, misalnya nih Gamar sedang kebetulan pergi kemana, misalnya ada hari liburnya, Ustaz? Di pesantren. Di pesantren. Liburnya kita setahun 2 kali. Nah, misalnya setahun 2 kali Gamar sedang libur gitu, sedang melakukan hal yang di luar pelajaran pesantren, itu berusaha terus untuk menghafal. Iya, Gamar. Kalau hari libur, saya hanya memurojaah hafalan yang sudah saya hafal saja. Oke.
Gamar pernah lihat video yang itu nggak, yang lagi viral kemarin itu? Nggak tahu mereka. Nggak tahu. Oh enggak, Karena karena nggak ada handphonenya. Oke. Misalnya nih sedang ngantri apa ya, misalnya nih sedang ngantri atau apa gitu, Gamar terus berusaha untuk menghafal terus setiap ada waktu luang. Terus berusaha. Oke. Nanti akan ketinggalan dengan Oke, yang membuat Gamar terganggu dengan hafalan, misalnya tiba-tiba ada hafalan yang sudah hafal terus lupa. Nah, itu misalnya kalau apa? kalau lagi pusing. Oke, Gamar kalau begitu selamat ya. Target sampai mau berapa juz? Insya Allah 30 juz. Ya, amin. Ada target nggak dalam waktu berapa lama? Kalau di sini targetnya 8 juz per tahun. 8 juz per tahun. Oke. Gamar kalau begitu hatur nuhun ya. Terima kasih. Mau kirim salam untuk Ustadz Taufikur Rahman? Besok ketemu ya. Insyaallah besok Abi ke pesantren. Ya. Iya. Oke. Pantun kamu satu. Pantun dari Ayo. Gamar, ayo. Akhlak aja akhlak. Ayo. Yuk. Pergi nenamu di hari Sabtu. Cakep. Menteng salak dan kurma. Iya. Ilmu itu nomor 1, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Oke, Gamar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu diajarin pantun juga. Salah satu materi, ingat juga ya di pesantren Quran itu bukan hanya hafalan Quran. Untuk kurikulum umum mereka mendapatkan. Jadi lulus dari pesantren di data ini tetap ijazah mereka berlaku dan bisa kemana saja. Iya. Hanya bedanya kita ambil model homeschooling. Jadi guru yang kita datangkan. Oke. Kemudian untuk pelajaran bidang ilmu yang lainnya seperti nahwu shorof. Nah, hanya untuk mahfuzot itu nasihat-nasihat baik, mereka kami wajibkan hafal, hanya saya kolaborasi dengan pantun tausiah. Ya contoh seperti al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Mereka terjemahkan, orang yang berilmu tinggi derajatnya sekalipun masih muda, orang yang bodoh rendah derajatnya sekalipun sudah tua. Baru di ujungnya, minum jamu ke pondok indah bersama tamu orang Malaka. Dengan ilmu hidup jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Iya. Luar biasa. Ustaz, kalau kemarin itu sempat ada yang ramai ya, itu tadi saya sempat mengatakan ada yang, oh itu radikal, oh itu apa, jadi masih ada perbedaan-perbedaan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sedang menghafal, ada juga yang mengatakan telinga itu hanya untuk mendengar yang baik, begitu kan. Kalau masih ada perbedaan-perbedaan sampai ada tuduhan itu radikal gitu, itu berarti masih Indonesia itu belum toleransinya masih. Betul. Ya intinya karena pemahamannya yang masih pas-pasan untuk dalam santri atau menghafal Quran itu. Ya wajar karena kan tidak semuanya orang hidup besar di pesantren, gitu. Jadi kita wajar di saat ada yang mengungkapkan statement yang demikian. Nah, tapi mudah-mudahan dengan semuanya nggak ada yang kebetulan. Ya mungkin dengan qadarullah seperti ini, akhirnya ya tadi saya lihat ikuti terus model kayak Bang Deddy Corbuzier, akhirnya beliau minta maaf kan, gitu. Karena dengan keawamannya, ya kemarin sempat nyinyir perihal demikian, ya bahkan kalau bahasa beliau dengan kebodohan diri saya, gitu kan. Ya enggak apa-apa kan dengan begitu akhirnya alhamdulillah. Jadi timbul rasa penasaran, emang gimana sih kehidupan pesantren nih? Gitu. Ternyata seperti tadi gambar itu ya. Karena memang kita bangun di pesantren jam 2:30 udah wajib bangun dan langsung mandi. Gitu. Wajib mandi. Saya nggak mau santri-santri di masjid itu timbul aromanya bau. Saya pengen dia wangi udah mandi. Segar gitu kan. Dan mereka bukan berarti nggak ada istirahatnya gitu. Pertama di sepertiga malam tadi saya katakan jemahal itu. Dalam kita berdoa. Prime time tadi Ustaz gitu. katakan. Bukan hanya buat para santri, semuanya. Karena bersifat global, surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-79. Siapa yang pengen hajatnya tercapai, yuk
gedor, minta pada Allah di sepertiga malam. Allah menjanjikan di situ, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti aku tempatkan kamu di derajat yang terpuji. Tentunya dengan masing-masing profesi yang Allah amanahkan kepada kita. Yang ustadz berarti dengan ustadznya, yang pejabat dengan jabatannya, yang pembisnisnya dengan bisnisnya. Gitu, termasuk ya buat Mbak Indi dengan ya profesi yang dijalani, itu akan terasa sekali. Nah kemudian mereka sampai subuh. Sebelum subuhnya aja Nabi memberikan garansi. Umur kita kan tidak lama, Mbak. Ya berkisar antara 60-70 itu pun kalau sampai. Nah sementara begitu kita tutup mata masuk ke alam barzah sebagai nas Quran buat orang yang beriman, 24 jam di alam barzah, 1000 tahun kan di dunia. Nah kalau kita tidak mempersiapkan, ternyata ada suatu hal yang mahal. Orang yang kaya bukan yang duitnya banyak, tapi orang yang kaya yang bisa menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena 2 rakaat pada waktu sebelum subuh itu lebih hebat daripada duit yang isinya. Dan itu sulit sekali. Untuk bangun jam 2:30 sebelum subuh itu sulit sekali. Jadi logikanya gini, Mbak. Kalau 2 rakaat aja udah mengalahkan dunia, bagaimana kalau lebih dari 2 rakaat? Gitu. Itu yang sunnah. Belum lagi begitu, as-salatu khairum minan naum, berjamaah subuhannya. Kalau yang sunnah aja mengalahkan dunia beserta isi-isinya, apalagi yang fardunya. Allahu Akbar. Nah makanya kita dianjurkan untuk bernenamu ya. Tolong kalau nenamu kepada orang-orang yang memang mereka taat dalam patuh pada perintah agama, jangan habis zuhur. Jangan sebelum zuhur. Kenapa? Karena waktu-waktu menjelang zuhur atau habis zuhur itu biasanya waktu mereka pakai istirahat. Ya santri pun ya rata-rata yang siap malam qiyamul lail pasti oleh kiainya habis zuhur mereka wajib tidur. Untuk mengganti yang semalam sudah terpakai. Gitu. Sekarang kembali lagi ke musik nih. Ya bisa dibilang musik itu kan Indonesia itu penganut Islam, salah satu negara penganut Islam terbesar gitu ya. Betul, sementara musik itu nggak bisa lepas gitu di masyarakat Indonesia itu hampir nggak bisa lepas. Nah harus bersikapnya gimana ini? Moderat ya dalam arti kata ya untuk kami lingkup intern di pesantren kepada para santri kami haramkan. Gitu, ya saya pun dulu masih di pesantren, ya mungkin baru pulang bawa kupernya bukan main kan gitu, yang tidak pernah lepas sorban kemana-mana sarungan. Nah, itu memang kebiasaan. Tapi alhamdulillah setelah mengkondisikan dunia luar, maksudnya di luar pesantrennya, ternyata dakwah ini kan ya biar betul-betul keterima oleh semua. Nah dengan tambah lagi bahasa mungkin kalau bahasa keren jam terbang gitu. Oh ternyata mana di saat yang namanya di pesantren seperti ini, tapi di saat kita dakwah menghadapi kan kalau bahasa Nabi yasiru wala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Nah ya bahasa kerennya ya udah bagaimana bisa nanti menghantarkan orang-orang yang moderat gitu. Jadi nggak langsung memponis. Nah, tadi saya katakan kan, yang mengatakan membolehkan juga nggak sedikit dalilnya kuat. Ya Rasulullah SAW disambut begitu sampai di beberapa kota di Madinah dengan musik gitu. Nah kalau otomatis kalau gitu Rasul marah dong, berhenti. Tapi di saat tadi Sayyidina Abu Bakar agak sedikit membentak yang main musik, tapi Nabi Faqala alaihi Nabi bersabda, biarkan. Nah berarti di sini menunjukkan Rasulullah juga sangat luas. Nah, gitu betul, oleh para ulama disimpulkan yang sekiranya kita dengarkan musik, lantas kita lupa sama kewajiban, lantas kita terlena dan larut dengan yang sifatnya, mohon maaf ya, menaikkan nafsu birahi kita, itulah yang masuk kategori haram. Ya. Ini musik juga kita dengarkan ilahilas yang muncul ya Allah. Kami tidak ada apa-apanya. Kita dengarkan, bahkan saya apa kok, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Kalau udah dengar gini kan nggak mungkin kita ingat maksiat, Mbak. Yang ingat di otak kita ya Allah, besok kita akan terkujur barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara. Yang kita ingat akhirnya gimana? Makin ingat kepada Khalik.
Nah, ya saya lebih mengarah ya kalau buat saya pribadi kepada yang tadi, gitu. Jadi tolong jangan langsung saklek frontal, gitu. Baik. Sekarang video sudah beredar dan udah banyak penjelasan-penjelasan yang ingin tahu gimana sih kehidupan santri. Jadi justru ini malah juga baik juga gitu ya, Ustaz ya. Jadi lebih banyak yang ingin tahu, yang kepo gitu dunia santri itu gimana. Kan kita di dunia ini sebentar, kita pengen sukses. Ternyata begitu kepo dengan santri, oh santri kenapa? Oh ternyata kehidupan mereka, kita masih asik tidur dia udah terbangun. Gitu. Iya, dan mereka ternyata untuk para penghafal Quran, mereka lebih memilih untuk nahan lapar. Dengan cara apa? Karena Senin Kemis mereka berpuasa. Bahkan Ayamul Bait, hari-hari 13, 14, 15 di bulan Hijriah mereka berpuasa. Bahkan yang pengen maksimal lagi, Abi ini segini kurang, pengen dan minta tambah lagi. Kita tambah lagi puasa Nabi Daud. Akhirnya dengan kejadian begini, insya Allah, ya itulah cara Allah. Iya, gitu. Jadi Taufikur Rahman, hatur nuhun. Ada pantun nggak buat saya? Ya mudah-mudahan pertama buat Mbak Indi dan semuanya sesuai kostum yang beliau pakai, kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, untuk bicara Quran, ingat kepada para orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya, pun tidak sedikit orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Tapi intinya buat para penghafal Quran, ke Belgia ngajak mertua, bekal colenak dibungkus koran. Bahagia hati kedua orang tua ketika bisa menghantar anak yang hafal Al-Quran. Keren. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.